Hai para sudaders, kumaha kabarna? Damang sadena dengan saya si Otong kembali lagi di channel Ningali Film. Pada episode kali ini kita akan melanjutkan alur cerita dari film The Legend of Stanley yang rilis pada tahun 2024 untuk bagian yang ketiga. Dan tidak usah berlama-lama lagi, mari kita mulai ceritanya. Film pun dilanjutkan dengan diperlihatkannya Xingzi ternyata mengenal Chen Jing yang merupakan reinkarnasi dari teman lamanya yang merupakan dewa kuno sama seperti Xingzi. Lalu ia memberikan sedikit kekuatannya kepada Chen Jing yang seketika penampilannya berubah seperti saat ia menjadi dewa kuno di masa lalu. Di sini Xingzi hanya bisa membangunkan kesadaran dewa Chen Jing untuk sementara waktu dengan memberitahukannya jika sekarang Chen Jing memiliki kemampuan untuk mengobati racun miasma, sehingga ia berharap Chen Jing bisa menggunakan kemampuannya itu untuk membantu orang-orang. Kemudian setelah Chen Jing pergi, Stanley pun keluar dari persembunyiannya. Di sana Xingzi menceritakan kehidupan Chen Jing sebelumnya, yang ternyata Chen Jing telah melanggar hukum langit karena telah jatuh cinta dengan seorang wanita dan menyalahgunakan kekuatan dewanya demi kepentingan pribadi, sehingga Chen Jing dihukum ke alam manusia dan dipertemukan dengan wanita yang dicintainya. Namun Chen Jing tidak akan bisa bersama dengan wanita itu dan harus terus berpisah. Hal ini tentu membuat Chen Jing sangatlah menderita. 那他这一次，上一次作为顾城，这怪不得命运。 Singkatnya mereka berdua kembali ke alam spiritual dan Xiao Er menyambut mereka dengan memberitahukan kalau Furong telah kembali dan juga mereka telah kedatangan seorang dewi dari alam dewa. Di sini Sang Bei menceritakan tentang asal-usul dewi yang datang. Dewi itu bernama Luo Tian dan merupakan kakak dari Furong. Di saat dulu ketika Luo Tian masih muda, tubuhnya sangatlah lemah, yang pada awalnya para dewa telah putus asa untuk menyembuhkannya. Namun Xingzi turun dari luar langit dan berhasil menyembuhkannya. Dan sejak saat itu, Luo Tian jatuh cinta pada Xingzi. Kembali kepada mereka berdua yang bertemu dengan Luo Tian, dan di sini Stanley menjelaskan semua kejadian di alam manusia kepada pemimpin alam spiritual tentang Fu Shen yang telah merubah Jenderal Zixia menjadi bonekanya. Dengan mendengar hal itu, sang pemimpin menjadi terkejut dan menyadari masalah ini sangatlah serius. Setelah Stanley pergi dari sana, pemimpin alam spiritual segera memerintahkan anak buahnya turun ke alam manusia untuk mencari dan membunuh Fu Shen bereinkarnasi kembali. Setelah itu Stanley memberikan plakat milik Jenderal Zixia kepada istrinya yang baru mengetahui kalau suaminya itu dibunuh oleh seseorang, bahkan jasadnya dijadikan boneka. Hingga di malam harinya, Mo Fang yang membawa Stanley mabuk karena beberapa hari lagi pernikahannya akan segera dilaksanakan. Lalu ia pun mengatakan kepada Mo Fang kalau ia yang ingin melihat bintang di langit. Dan Mo Fang yang selalu menuruti perintahnya langsung membawanya ke atas atap. Tak lama berada di sana, akhirnya Stanley mulai sadar dari mabuknya dan ia menyadari berduaan bersama dengan Mo Fang di sana bukanlah hal yang baik, apalagi jika kejadian ini diketahui banyak orang. Dan tiba-tiba Furong pun datang ke sana dengan berteriak jika Stanley berselingkuh dengan bawahannya. Mendengar hal itu, Xingzi pun menghampirinya dan Furong meminta agar Xingzi membatalkan pernikahan dirinya dengan Stanley, sehingga Xingzi pun langsung menyetujuinya. Namun Stanley menjadi marah karena Xingzi membatalkan pernikahan secara sepihak dan ia tidak setuju dengan hal itu. Bahkan Stanley pun mengusirnya dengan mengatakan jika racun miasma telah dihilangkan di alam spiritual ini. Namun kenapa Xingzi masih berada di sini? Oleh karena itu Xingzi pun menjawabnya jika ia akan kembali ke alam dewa esok hari dengan Luo Tian. 通知幽兰仙子，他日恐怕很。 Hingga keesokan harinya setelah Xingzi pergi dari alam spiritual, Stanley pun mengingat semua kenangannya bersama Xingzi yang membuat dirinya merasa bersalah atas ucapan tadi malam.
Kemudian ia pun berbicara dengan sang pemimpin bahwa ia ingin bertemu kembali dengan Xingxi, dan pemimpin alam spiritual menyetujuinya dengan memintanya untuk pergi ke alam dewa menggantikan dirinya dalam menghadiri acara ulang tahun Dewi Luotian. 近来我身体疲乏，反正日后你也是要嫁。 Sementara itu Xingxi yang berada di kediaman Kaisar Langit yang sedang bersedih karena tidak bisa memiliki sebuah cangkir milik dewa lain karena ia sangat menyukai cangkir tersebut dan ia terus memikirkannya sepanjang hari. Hal ini sama seperti Xingxi yang menyukai Shenli tapi tidak bisa memilikinya. 小的， Kemudian Luotian yang kembali ke alam dewa disambut oleh beberapa temannya. Mereka pun mulai membicarakan tentang apa yang terjadi di alam spiritual dan tidak lupa juga membicarakan Shenli yang dulu jatuh cinta dengan manusia yang mirip dengan Xingxi. 所幸神君来了仙界， 难怪最 Dengan mendengar hal itu, Luotian pun merasa penasaran dan pergi menemui Furong. Namun di sana Furong yang tidak mengetahui tentang hal tersebut. 你别打我，我最近没有跟仙子们玩了。 在灵界的时候， Singkatnya, banyak utusan dari belahan dunia datang ke alam dewa menghadiri acara ulang tahun Luotian. Dan Furong melihat Shenli juga datang ke sana karena bagaimanapun juga mereka adalah teman lama. Sehingga Furong dengan senang hati menyambutnya dan memperlihatkan banyak tempat yang ada di alam dewa ini. Di saat Shenli yang bertemu kembali dengan Xingxi, tiba-tiba Luotian pun datang ke sana dengan mengatakan bahwa ia akan membawa Shenli ke kolam suci untuk pemurnian yang merupakan adat istiadat di alam dewa jika kedatangan calon menantu. 王爷， 仙子有话请直说。 Di sini Shenli merasa kalau alam dewa sangatlah cocok bagi dirinya untuk meningkatkan kultivasinya. Namun tiba-tiba datang seekor binatang roh ke sana. Dengan melihat Luotian dalam bahaya, Shenli tentu saja membantunya. Ketika Shenli akan membunuhnya, utusan dewa datang memberitahukan jika binatang itu peliharaan milik Xingxi, sehingga Shenli menyadari jika Luotian dengan sengaja memancing amarah binatang roh tersebut dan memancingnya ke tempat ini. Setelah Shenli pergi dari sana, Xingxi pun memarahi Luotian atas tindakannya itu. Lalu Luotian pun berlutut dengan mengakui kesalahannya sambil menangis mengingatkan Xingxi untuk menjauh dari Shenli karena menurut aturan langit semua dewa kuno tidak diizinkan untuk jatuh cinta. Kemudian Xingxi pun dengan sifat dinginnya mengatakan kalau ia sama sekali tidak dekat dengan Shenli. Sedangkan di sisi lain Shenli yang melihat makanan yang sudah disiapkan untuknya, ia pun menyadari jika makanan ini dimasak oleh Xingxi. Dan di saat ia akan masuk ke kamarnya, seketika ia melihat Xingxi yang keluar dari sebuah ruangan. 白灵兽一起玩，我机会输。 Kemudian setelah Shenli makan, ia pun berjalan-jalan dan sangat penasaran dengan ruangan yang sering dimasuki oleh Xingxi. Padahal ruangan tersebut bukanlah kamarnya. Setelah memasukinya, ternyata ruangan itu adalah tempat papan roh para dewa kuno yang merupakan teman lama dari Xingxi. Lalu papan roh itu tiba-tiba melayang seakan-akan tahu jika seseorang memasuki ruangan tersebut. Kemudian salah satu papan roh di sana memperlihatkan masa lalu kepada Shenli, yang mana saat itu adalah hari kelahiran dewa kuno baru, yaitu Xingxi. Tak lama kemudian, Xingxi pun datang ke sana dengan melihat Shenli berada di sana. Lalu ia menjelaskan jika sebagian besar dewa kuno di sini telah melakukan kesalahan selama masa hidup mereka. Sekarang tubuh dan roh mereka telah hancur dan mereka telah mengalami banyak kesulitan di dunia manusia sebagai hukumannya. Jika ia juga melakukan kesalahan yang sama di masa depan, maka ia juga akan mengalami hal yang sama dengan para dewa kuno sebelumnya. Jika hal itu terjadi, maka segel kolam Sutian dan alam spiritual akan hancur karena segel kolam Sutian dan alam spiritual terhubung dengan kekuatan dewanya. Mendengar penjelasan itu, Shenli mulai mengerti dengan tanggung jawab besar yang dipikul oleh Xingxi. Di sini Xingxi tidak boleh jatuh cinta karena merupakan dewa kuno terakhir yang tersisa. Jika Xingxi tidak ada,
waspada, maka 3 alam akan mengalami bencana. Yang pada awalnya Zenli selalu menyalahkan Xingzi yang memiliki sifat dingin yang selalu mengabaikan dan menggodanya secara bersamaan. Namun saat ini ia sudah mengerti dengan tanggung jawabnya, sehingga ia akan menjaga jarak dan meminta Xingzi untuk berhenti menggodanya. 倒也不单单是他自己了。莫要时不时的撩拨沈凌，自己责任沉重，不能动情的人。 Hingga keesokan harinya di saat Zenli akan pergi ke istana menghadiri acara ulang tahun Luotian, tiba-tiba meteor api muncul dan mengarah tepat ke ruangan papan roh. Zenli yang tahu jika ruangan itu sangatlah penting bagi Xingzi, sehingga ia pun berusaha untuk menghentikan meteor tersebut. Dan beruntungnya Xingzi pun datang tepat waktu untuk membantu Zenli. Setelah itu Xingzi pun keluar dengan membawa Zenli yang terluka parah. Singkatnya beberapa hari kemudian, Luotian yang sebelumnya telah diselamatkan oleh Zenli dari serangan binatang roh, ia pun pergi untuk menjenguk Zenli sekaligus ingin memberitahukan tentang Kaisar Langit yang ingin bertemu dengannya. Di sini Kaisar Langit memberitahukan Zenli jika alam spiritual telah diserang di saat 5 hari yang lalu. Banyak korban jiwa berjatuhan dan pemimpin alam spiritual yang saat ini tidak sadarkan diri. Mendengar kejadian ini membuat Zenli merasa sedikit marah karena baru diberitahu sekarang. Dan sesaat ia berpikir kalau serangan meteor ke alam dewa sebelumnya sangatlah aneh. Dan hal itu mungkin hanya sebuah pengalihan karena tujuan sebenarnya adalah alam spiritual. Maka dari itu, ia pun berpamitan karena akan kembali ke sana. 请天君让在下立时返回灵界。 Singkatnya Zenli yang melihat alam spiritual hancur dan banyak korban berjatuhan. Bahkan pemimpin alam spiritual terbaring tak sadarkan diri. Lalu di sana bawahannya melaporkan bahwa pemimpin alam spiritual diracuni dan terdapat luka di lehernya yang sudah berubah warna menjadi ungu. 行者也烧动法力，便将瘴毒驱散了。 Ketika Zenli pergi ke barak militer, bawahannya memberitahukan tentang penyerangan 5 hari yang lalu, yang mana mereka diserang oleh 200 pasukan yang sangatlah kuat. Bahkan pedang pun tidak bisa menembus kulit mereka. 灵界到底发生了什么？ Setelah itu Zenli pun melihat para jenderal yang gugur dan ia pun memberikan penghormatan kepada mereka. Di sini ia merasa sedih kehilangan banyak pasukannya. Bahkan ia pun mendengar jika Mo Fang telah gugur dan mayatnya masih tidak ditemukan. Sehingga Zenli pun menjadi marah dan tidak percaya kalau Mo Fang telah mati. Jika ia tidak melihat mayat Mo Fang dengan matanya sendiri, maka ia pun bersumpah akan membalaskan dendam atas kematian para pasukan miliknya tersebut. 后悔无用。 Di sisi lain, Fuxian yang sebelumnya berhasil dibunuh oleh Xingzi, justru ia kembali bereinkarnasi. Dan saat itu pasukannya memberitahukan jika mereka tidak menemukan mutiara laut biru di alam spiritual. Sehingga Fuxian pun berencana akan menyerang alam spiritual lagi. Walaupun ia tahu jika saat ini Zenli telah kembali, namun ia tetap akan menyerang alam spiritual tersebut. Lalu ia pun memerintahkan bawahannya untuk bersiap dan terus membuat boneka mayat untuk menjadi pasukan mereka. Di sini target Fuxian adalah mutiara laut biru, namun ia tidak tahu jika mutiara tersebut berada di tubuh Zenli. Lalu Fuxian pun meminta bawahannya itu untuk menyembunyikan penyerangan ini dari tuan muda mereka. Kembali kepada Zenli yang menganggap jika terdapat pengkhianat di alam spiritual karena pasukan yang menyerang alam spiritual dengan sangat mudah memasuki kota. Zenli pun mengingatkan mereka untuk tidak bertindak gegabah lagi dan saat ini ia akan memimpin pasukan untuk mencari keberadaan orang yang menyerang mereka sebelumnya. 此次相比于其他将军，经验更丰富一些。 Di sisi lain, para warga di perbatasan mengadakan upacara pemberkatan bagi para pasukan yang gugur. Namun tanpa diduga terjadi penyerangan yang membuat para warga ketakutan. Terlihat langit menjadi gelap dan saat itu juga Zenli datang ke sana. Sampai akhirnya Zenli dan Fuxian pun kembali bertemu sehingga terjadilah pertarungan. Hingga Fuxian pun memancing Zenli bertarung di tengah laut.
Tiba-tiba Mo Fang pun muncul ke sana. Namun ternyata tuan muda yang dimaksud Fu Shen sebelumnya adalah Mo Fang. Di sini Shen Li pun sangatlah terkejut melihat jenderal kepercayaannya itu mengkhianatinya. Namun di sini Mo Fang marah kepada Fu Shen karena berani menyerang Shen Li, sehingga ia pun meminta agar Shen Li dibiarkan pergi dari sana. Tentu saja Fu Shen tidak mau melepaskan Shen Li karena mutiara laut biru berada di hadapan mereka. Hal itu membuat mereka berdua berdebat. Sedangkan Shen Li hanya melihat mereka berdua dan sangatlah bersedih karena Mo Fang yang ia kenal selama ini menyembunyikan identitasnya yang merupakan anak dari pemimpin alam spiritual terdahulu. 我沈自问待你不。 Di saat itu juga Fu Shen mengikat Mo Fang dan kemudian menyerang Shen Li. Di sini Shen Li yang tenggelam, namun ia juga berhasil keluar dari sana dan bahkan menyerang mereka berdua. Shen Li bisa saja langsung membunuh Mo Fang, namun ia tidak melakukannya karena mengingat semua kenangan bersamanya. Di saat bersamaan Fu Shen menyerap kekuatan gelap yang membuat kekuatannya meningkat pesat. Di saat Mo Fang akan membawa Shen Li pergi dari sana, tiba-tiba Fu Shen menusuk Shen Li dari belakang yang menembus jantungnya. Namun Shen Li tidak menyerah dan menghabiskan kekuatan spiritualnya dengan membakar dirinya sendiri bersama Fu Shen. Singkatnya, Sang Bei yang kembali ke istana alam spiritual dengan membawa benda milik Shen Li, yang artinya Shen Li telah gugur dalam perang melawan musuh mereka. Dan pemimpin alam spiritual yang baru saja tersadar melihat hal tersebut, dan ia pun sangatlah bersedih karena telah kehilangan Shen Li. Hingga keesokan harinya Sang Bei pergi ke alam dewa dengan perasaan yang sangatlah bersedih. Ia pun melaporkan kepada Kaisar Langit tentang Shen Li yang telah mati, sehingga pernikahan antara alam dewa dan alam spiritual tidak akan bisa dilanjutkan kembali. Saat itu Xingxi datang dan langsung mencekik leher Sang Bei karena Sang Bei mengatakan kalau mayat Shen Li tidak bisa ditemukan. Kemudian Xingxi dengan perasaan sedih langsung berpamitan pada Kaisar Langit dan terlihat ia pun pergi ke Laut Timur, tempat di mana Shen Li meninggal. Di sana ia terus memanggil nama Shen Li berharap Shen Li menjawabnya, namun ia tetap tidak menemukannya dan ia hanya menemukan sepotong baju dari Shen Li. Maka dari itu, setelah kehilangan Shen Li, ia merasa sangat bersedih. Bahkan ia menyesal tidak bisa menyelamatkan kekasihnya tersebut, sehingga ia yang tidak bisa menahan perasaannya lagi. Ia pun melawan aturan langit dengan membekukan Laut Timur dengan kekuatan dewanya, karena seharusnya dewa kuno tidak boleh mencintai seseorang dan menggunakan kekuatannya untuk kepentingan pribadinya. Walaupun di sana ia diserang oleh petir berkali-kali, namun ia tetap tidak menyerah demi menemukan sedikit kekuatan spiritual milik Shen Li. Dengan waktu bersamaan, terlihat Raja Naga Laut Timur bergegas ke alam dewa untuk melaporkan kejadian Xingxi yang membekukan Laut Timur untuk menyelamatkan Shen Li. Dan Furong yang mendengar berita itu dengan segera pergi mencarinya. Ketika ia sampai di sana, ia pun sangat terkejut melihat kondisi Xingxi yang terluka parah dengan mengatakan kalau tindakan Xingxi ini melanggar aturan langit. Oleh karena itu, dengan segera Xingxi pun mencairkan kembali Laut Timur tersebut. Setelah itu, Furong pun membawa Xingxi yang terluka ke istana Raja Naga yang berada di Laut Timur.
Kemudian ia pun kembali ke alam dewa untuk melaporkan kejadian saat ini. Sehingga Kaisar pun berharap Xingzi kembali pulih karena Xingzi hanya satu-satunya dewa kuno yang masih hidup untuk ketiga alam ini. 我可听说神力之间在洗髓，即使这样，我就该出手阻止。 Singkatnya, Luo Tian terlihat pergi ke alam spiritual karena ia diperintahkan untuk mengantar batu spiritual milik alam dewa ini untuk diberikan kepada alam spiritual. Batu tersebut seperti uang yang bisa membantu pemimpin alam spiritual memulihkan kota setelah penyerangan sebelumnya. Ketika sang pemimpin mendengar kedatangan Luo Tian, ia pun memerintahkan anak buahnya menerima bantuan alam dewa karena saat ini mereka sangat membutuhkannya. Setelah bawahannya pergi dari sana, sang pemimpin menangis karena mengingat Shenli yang sejak kecil ia besarkan hingga saat ini. Walaupun ia bukan ibu kandung Shenli, namun ia sangat menyayanginya sama seperti anaknya sendiri. 以后就不会过来。我要让明天的瘴气。 Di sisi lain, sejak pertempuran di Laut Timur, jiwa Fusen terus memaksa Mo Fang agar ia mau meminjamkan tubuhnya, namun Mo Fang terus menolak. Di sini Fusen terus mengingatkan masa lalu di saat Xingzi membuat segel kolam Sutian dan mengurung semua monster. Saat itu Fusen menyelamatkan dan merawatnya, dikarenakan tubuh Mo Fang saat itu sangatlah lemah, sehingga Fusen menggunakan darah jantungnya untuk memberikan makan Mo Fang dan juga membiarkan Mo Fang bergabung dengan alam spiritual agar mendapatkan banyak keterampilan bela diri. Namun selama Mo Fang bersama dengan Shenli, Mo Fang terus merusak rencananya, seakan-akan melupakan tujuan mereka yang mau menghancurkan kolam Sutian tersebut. Bahkan ternyata Mo Fang lah yang membunuh Jenderal Zixia atas perintah dari Fusen. Walaupun terus dibujuk dan diingatkan kembali, Mo Fang tetap tidak mau memberikan tubuhnya kepada Fusen, sehingga Fusen pun menyerang Mo Fang dan akhirnya berhasil masuk ke tubuhnya. Singkatnya, beberapa bulan kemudian, ternyata Shenli belumlah mati dan telah dirantai oleh Fusen. Di sana seorang pria bernama Xiaoyan juga ditahan karena pernah mencuri ramuan obat. Terlihat kekuatan spiritual Shenli terus diserap, yang merupakan metode untuk mengeluarkan mutiara laut biru dari tubuhnya. Terlihat jelas dengan kondisinya saat ini, Shenli tetap mengkhawatirkan alam spiritual dan teman-temannya. 我是林姐。 Sementara itu, akhirnya Xingzi berhasil sadar setelah pingsan selama beberapa bulan. Dan saat itu Raja Naga memberitahukan jika selama ini ia telah meminta pasukannya mencari jejak Shenli. Namun mereka hanya berhasil menemukan tombak milik Shenli. Saat ini kondisi fisik Shenli sangatlah buruk. Ia seperti manusia biasa yang tidak memiliki kekuatan spiritual karena energinya harus terus diserap oleh formasi yang dibuat oleh Fusen. Saat itu juga Fusen yang mengendalikan tubuh Mo Fang datang ke sana. Ia sudah tidak sabar mengeluarkan mutiara laut biru dari tubuh Shenli. Meskipun Shenli tidak bisa menggunakan indera penglihatannya, ia tahu orang di hadapannya adalah Fusen dengan mendengar caranya berbicara. Ia pun menghina Fusen dan sengaja membuat Fusen menjadi marah, sehingga Fusen mengeluarkan beberapa jarum pemakan jiwa menusuk tubuh Shenli. Jarum-jarum itu membuat tubuh Shenli semakin buruk dan merasakan sakit yang tidak bisa ditahan manusia biasa. Sementara itu Xiaoyan hanya bisa berdiam diri melihat Shenli disiksa oleh jarum pemakan jiwa. Ketika Shenli mengeluarkan suara karena kesakitan, kesadaran Mo Fang pun bangkit kembali. Lalu ia pun dengan susah payah menahan jiwa Fusen yang mengendalikan tubuhnya tersebut, dan ia pun pergi dari sana agar Fusen tidak menyiksa Shenli lagi. Setelah Mo Fang pergi, Shenli pun menyuruh Xiaoyan segera melarikan diri meminta bantuan. Namun Xiaoyan takut akan ditangkap kembali dan disiksa seperti Shenli. Tak lama kemudian Mo Fang pun kembali datang dan terlihat kesadarannya telah kembali. Ia pun membawa Shenli melarikan diri selagi jiwa Fusen tertidur di tubuhnya. Ia pun membawa Shenli ke sebuah gua di pinggir pantai untuk menghindari pengejaran pasukan dari Fusen yang mengejar mereka. Di sini Mo Fang pun mau mencabut paku dari tubuh Shenli, akan tetapi Shenli sangat kesakitan sehingga ia tidak tega mencabutnya. Kemudian Mo Fang berlutut di depan Shenli dengan meminta maaf atas pengkhianatan yang ia lakukan. Dan saat itu juga ia mendengar pasukan Fusen semakin dekat, sehingga ia pun pergi dari sana mengalihkan perhatian pasukan yang mengejar mereka.
Setelah Mo Fang pergi, terlihat darah Shen Li mengalir ke laut sehingga Xingxi yang tak jauh dari sana mencium darah tersebut. Dengan segera ia pun mencarinya dan akhirnya ia pun menemukan Shen Li yang terbaring sangatlah lemah. Di sini Xingxi mau membawanya kembali, namun karena indera pendengar dan penglihatan Shen Li tidak bisa digunakan, ia pun mengira orang yang di depannya ini adalah Mo Fang. Kemudian Shen Li pun meminta Mo Fang untuk menjauh karena saat ini mereka adalah musuh. Xingxi pun hanya terdiam dan akan membawanya kembali. 你听不见。 Sejak saat itu Xingxi merawat Shen Li di sebuah rumah yang ia buat sendiri. Ia terus merawat Shen Li dengan sepenuh kasih sayang. Ketika Shen Li merasa kondisinya lebih baik, ia meminta Xingxi yang ia kira adalah nelayan untuk mencabut paku hitam di tubuhnya. Xingxi hanya bisa menurut walaupun ia tidak tega melihat Shen Li kesakitan. Singkatnya beberapa hari kemudian, Shen Li bangun di pagi hari dan hari itu ia bisa menggunakan indera penglihatannya. Dan akhirnya Shen Li pun melihat Xingxi dari jendela. Ia pun menyadari jika orang yang menyelamatkan selama ini adalah Xingxi dan ia terlihat sangat senang setelah melihatnya. Di saat Xingxi akan masuk, ia pun merubah penampilannya menjadi nelayan. Tentu hal ini dilihat oleh Shen Li yang membuatnya tertawa. 现在实在无法动弹。 Di saat Xingxi masuk, Shen Li pun menjelaskan jika hari ini 3 inderanya bisa ia gunakan. Akibat dari formasi dan paku yang dibuat Fusen, Shen Li hampir kehilangan semua panca inderanya. Akan tetapi karena proses pengeluaran mutiara laut biru gagal, maka Shen Li masih bisa menggunakan panca inderanya tersebut. Namun di setiap harinya, ia tidak bisa menggunakan semuanya. Seperti hari ini, ia bisa melihat dan mungkin saja besoknya ia buta ataupun tuli. Kemudian Shen Li pun mengatakan bahwa ia mau makan ikan dan berharap Xingxi bisa memasak ikan untuknya. Sejak saat itu Xingxi pun membuat perahu kecil dan melempar jaring untuk menangkap ikan. Terlihat Raja Naga yang mendapatkan laporan jika Dewa Kuno melempar jaring. Raja Naga berpikir Xingxi tidak berniat untuk menangkap ikan tersebut dan meminta bawahannya itu untuk mengganti ikan yang ditangkap Xingxi menjadi perhiasan ataupun mutiara. Setelah itu Xingxi terlihat kesal karena ia tidak bisa menangkap ikan dan terlihat saat ia pulang, ia hanya memasak rumput laut untuk Shen Li. Saat itu Shen Li mengatakan ia sangat heran mengapa nelayan sepertinya tidak memiliki ikan. Oleh karena itu Xingxi langsung menemui Raja Naga untuk meminta ikan dan ia pun langsung mendapatkannya. Setelah pulang ia pun menyiapkan banyak makanan untuk Shen Li yang membuat Shen Li sangatlah senang. 于一公子有了。 姑娘平日里 Kemudian saat Xingxi pergi, Shen Li berusaha untuk berjalan, namun ia masih sangat kesusahan dan beberapa kali terjatuh. Setelah Shen Li tertidur, tiba-tiba saja Furong menemukan tempat itu dan Xingxi pun mengubah penampilannya keluar untuk menemui Furong. Melihat penampilan Xingxi, Furong pun sempat terkejut dan akhirnya ia pun mengetahui jika Shen Li masih hidup. Di sini Furong juga mengubah penampilannya menjadi seorang nelayan karena Xingxi memberitahu jika Shen Li mengenalnya sebagai seorang nelayan. 只有我跟他。 Di sini Xingxi meminta Furong untuk merahasiakan hal ini karena saat ini tubuh Shen Li dalam pemulihan dan juga ia mau menjaga Shen Li tanpa adanya gangguan dari siapapun. 他现在我不知道该如何面。 Dengan mengetahui masalah tersebut, Furong pun kembali ke alam dewa dan ia berusaha mencari beberapa buku yang bisa membantu pemulihan Shen Li. Ketika Luo Tian melihat Furong sedang mencari buku, ia pun penasaran dan menggunakan sihirnya untuk melihat ingatan dari Furong. 东海出什么事了？ Setelah mengetahui Shen Li masih hidup dan memerlukan pengobatan, ia pun memberikan jimat obat kepada Furong agar ia bisa membantu Shen Li. 我这药符还得再练几天，你替我多看看吧。 Sementara itu Xingxi dan Shen Li melewati hari-harinya dengan bahagia dan terlihat Xingxi mendalami perannya sebagai nelayan dengan ikut menangkap ikan bersama nelayan desa tersebut. Hingga keesokan harinya indera penglihatan Shen Li bisa ia gunakan dan saat itu Furong yang datang tidak mengubah penampilannya. Shen Li tentu melihatnya namun ia berpura-pura buta sehingga Xingxi dan Furong menjadi lega karena rahasia mereka tetap aman. 恰好他 我黄姐现在每天
Kemudian di saat Furong mengobati luka Xingxi akibat hukuman langit, Shen Li melihatnya dan tidak menyangka Xingxi bisa terluka separah itu. Kemudian hari-hari berikutnya telah berlalu karena Shen Li penasaran dengan apa yang dilakukan oleh Xingxi ketika pergi ke laut. Ia pun berjalan-jalan di pantai untuk menunggunya kembali. Dan ketika Xingxi kembali, ia pun terlihat heran dengan tangkapannya yang hanya mendapatkan berlian dan mutiara. Shen Li pun datang dengan melihat semua tangkapan Xingxi. Ia pun mengerti jika hal itu dilakukan oleh Raja Naga. Dan Xingxi meminta Shen Li memilih beberapa perhiasan yang ia sukai. Kemudian mereka pun pergi ke pasar untuk menukar mutiara mereka dengan beberapa ikan. Namun tanpa diduga saat di pasar mereka diganggu oleh preman pasar yang merupakan anak dari kepala desa bernama Wang Bo. Ketika melihat Shen Li, Wang Bo pun langsung jatuh cinta dengan Shen Li yang sangatlah cantik. Namun Xingxi yang tidak akan membiarkan Shen Li disentuh oleh orang lain. Ia pun langsung memberikan pelajaran kepada Wang Bo. Hingga di malam harinya, Wang Bo menyelinap ke rumah Xingxi untuk membalas dendam. Namun ia justru masuk ke kamar Shen Li yang membuat Shen Li memberinya pelajaran. Kemudian diperlihatkannya mimpi Shen Li yang mana sejak ditahan oleh Fusan dan energinya diserap, Shen Li selalu bermimpi tenggelam ke dasar laut dengan kekuatan spiritualnya yang hilang dan semua panca inderanya. Xingxi yang sering melihat Shen Li berjuang melawan ketakutan di dalam mimpinya meminta Furong untuk mencari 2 bahan obat kuno yang bisa membantu Shen Li sembuh lebih cepat. Sementara itu Fusen mengirim banyak pasukan untuk mencari Shen Li. Dan ketika Wang Bo melihat lukisan itu, ia pun memberikan informasi tentang keberadaan Shen Li. Pasukan Fusen dengan cepat menemukan kediaman Shen Li. Akan tetapi, pasukan itu tidak menyangka jika orang yang ia hadapi adalah dewa kuno. Dengan menggerakkan tangannya saja, pasukan itu pun membeku. Kemudian salah satu pasukan di sana dibiarkan hidup agar mengirim pesan kepada Fusen jika beberapa hari lagi mereka akan bertemu. Pasukan itu pun sangat ketakutan sehingga mereka pun melarikan diri. Di sini Xingxi tidak mengubah penampilannya saat itu sehingga Shen Li pun tersenyum melihatnya yang tidak lagi menyamar menjadi pelayan. Melihat Shen Li tidak terkejut, Xingxi menyadari Shen Li sebenarnya sudah tahu identitasnya. Shen Li pun berterima kasih karena Xingxi yang telah menyelamatkannya. Kemudian Furong pun datang ke sana dengan mendengar percakapan antara mereka. Ia pun tahu jika ia tidak perlu menyamar lagi, sehingga ia memberitahu Xingxi informasi baru yang ia temukan, yang dimana seorang wanita yang tinggal di pegunungan salju wilayah utara memiliki 2 bahan obat kuno yang dicari olehnya. Dan dengan mendengar hal itu, Xingxi tentu akan segera pergi ke sana bersama Shen Li. Sementara di sisi lain, Fusen terluka parah karena berlatih bela diri sepanjang hari untuk meningkatkan kekuatan spiritualnya lebih cepat lagi. Dan ia pun memutuskan untuk pergi ke pegunungan salju dalam menemukan benda spiritual. Dan film pun bersambung. Terima kasih untuk kalian yang sudah menonton video ini sampai habis. Sampai jumpa di video selanjutnya. Saya pamit ulang dari Ningali Film. Xiao Tong undur diri dan salam Sundaners.